Yang bersih untuk apa kira-kira kok dibutuhkan? Untuk melepas kantuk. Ya betul untuk apa? Untuk tahap awal. Kenapa? Karena yang pertama ini kita akan bersentuhan dengan yang kotor. Ya, jadi kita cukup pakai sarung tangan yang bersih. Setelah ini terbuka, baru kita akan melakukan perawatan ini dengan prinsip Steril. Kita menggunakan sarung tangan steril. Ya. Oke. Nah, sebelum ke situ, jadi kita punya itu ya alatnya ya, ini sarung tangan, kemudian kasa, sudah standar, kemudian ada salep untuk pencegahan infeksi. Ini betadine sebenarnya sudah tidak digunakan ya, karena tidak disarankan. Kalau dulu masih pakai betadine, tapi cukup dengan salep. Tapi salepnya yang memang untuk pencegahan infeksi. Ini hanya salep contoh ya, bukan gentamisin. Ya, ini salep contoh. Biasanya pakai metro ya, metronidazole atau yang lainnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita punya kantong. Oke, ini ya. Ini adalah jenis-jenis kantong kolostomi. Oke. Jadi ada beberapa kantong mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau kantong yang pertama ini adalah kantong yang bisa digunakan sampai beberapa kali. Ya, dia perekatnya juga lebih baik ya, lebih baik dibanding dengan kantong yang ekonomis. Ya, dengan kantong yang ekonomis. Nah, ini adalah kantong yang ekonomis. Terbuat dari plastik ya, kalau yang ekonomis ini sama-sama dari plastik sebenarnya, cuma kalau yang satu itu dia bisa dipakai berkali-kali. Kita begini ya, kalau mau dilihat boleh. Oke, di kantong ini ada beberapa layer ya, ada beberapa bagian. Ini kantong yang lama seperti ini ya. Jadi biasanya nanti akan dipasangnya itu begini kan? Iya. Oke, ya, bukan begini, kebalik ya, begini. Oke, tinggal begini ya. Ini plastik, walaupun di lapisan luar ini ada seperti kain gini ya. Oke, jadi ini untuk melindungi. Kemudian ini ada lem perekatnya. Nah, lem perekat ini disesuaikan dengan ukurannya. Jadi nanti kita akan membentuk ukuran sesuai dengan stomanya. Ya, nanti yang akan saya ajarkan tipsnya sedikit untuk melakukan pemotongan ukuran stoma yang baik. Kalau dengan phantom sih mudah ya. Kenapa? Karena dia bentuknya lingkaran. Tapi kalau pada nanti realnya, teman-teman mungkin jarang menemukan stoma yang seperti ini. Seperti yang digambar itu persis. Jadi bentuknya tidak bulat utuh, ada yang lonjong, kadang ada yang berbentuk seperti ya bagaimana layaknya usus begitu. Jadi seperti batu. Nah, nanti ada tipsnya ya, ada tips dan caranya. Kenapa? Kenapa sih Pak harus sesuai dengan itu? Supaya tidak terjadi adanya kebocoran. Jadi kita harus rapat. Ya, kalau yang bentuk lingkaran ini sangat gampang, tinggal diukur panjangnya berapa. Penggarisnya belum ada ya. Boleh minta tolong penggaris ke Pak Sudi. Ya. Oke, jadi harus rapat ya, harus rapat. Jadi ini ada lem perekat. Kemudian kalau yang bisa dipakai beberapa kali, dia ada klep penguncinya. Ya. Nah, tinggal dibuka. Kalau sudah penuh misalkan ya, itu nanti pasiennya akan ini mengeluarkan sendiri seperti ini ya, dimasukkan ke dalam bengkok. Kira begitu. Jijik? Iya. Makanya jangan sakit, makanya harus dirawat ininya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kembali ke makanan ya, karena makanannya yang mungkin tidak bijak. Nah, kalau yang baru ini, kemarin saya minta dipesankan yang baru ini. Jadi ada beberapa model kantong kolostomi itu yang memang sudah dimodifikasi ya. Jadi kalau yang ini kelemahannya kita masih melihat bentuknya secara utuh dari kasat mata. Nah, terkadang kan itu menimbulkan rasa jijik dan segala macam bagi pasiennya ataupun orang di sekitar yang melihat. Nah,
perkembangan perkolostomiannya, perkembangan kantong kolostomi itu sudah sangat banyak. Untuk yang anak-anak mungkin saya nggak ada contohnya. Anak-anak akan ada lebih variatif lagi, mungkin dengan ada gambar-gambar itu. Saya pernah melihat juga ada. Ada juga yang kantongnya itu seperti batok, seperti ini ya, seperti komik. Jadi dia gitu. Gitu ya. Jadi banyak sekali contoh kantong ini. Jadi bisa disesuaikan. Ini dianggapnya sama seperti pampers lah kalau pada anak-anak. Karena kebutuhannya hariannya, dia pasti akan dipakai terus-menerus. Jadi akan ada banyak sekali perusahaan yang memodifikasi ini supaya lebih nyaman. Bahkan juga ada yang sudah, kalau tidak salah ya saya pernah lihat, dia dimodifikasi dengan adanya aromaterapi yang menghilangkan bau-bauan. Ya. Ini minimal paling tidak kita punya yang seperti ini. Ini harganya 40.000. Satunya katanya tadi. Murah. 40.000 kali berapa harinya? 10 hari 400. Perbedaannya apa? Tidak transparan. Iya. Tidak transparan saja. Kalau secara fungsinya sama, ya, tidak transparan. Jadi kira-kira ya, kalau dipasang seperti ini tidak terlihat. Ya, secara kasat mata. Kira-kira begitu. Oke, itu ya. Kalau yang lainnya sama, ada kantong penjepitnya untuk menutup lubang pengeluarannya. Nah, kemudian ada ukuran untuk nanti kolostominya juga. Oke, kira-kira seperti itu. Ini penggaris sebagai tambahan ya, sebenarnya di situ tidak ada. Untuk apa kira-kira? Kalau kantong kalau stomanya itu dia bentuknya lingkaran, itu sangat mudah, hanya tinggal kita lihat ukurannya berapa. Ya, ini misalkan ada di 4 ya. Kemudian nanti kita tinggal lihat di sini. Sudah ada ukurannya. Kalau lingkaran. Nah, permasalahannya kalau dia bukan lingkaran ini yang agak repot. Nanti kita ini. Oke. Kalau di 4 misalkan ya berarti di sini di angka yang 4 ini kita gunting, nah kita tempelkan. Sama halnya dengan yang ini juga. Ya, di 4. 40 mili. Saya ini ada pakai mili ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Oke. Kemudian yang lainnya ini sebagai tambahan, jadi ada salep dan cotton bud. Cotton bud ini untuk memudahkan pemberian salep biasanya. Jadi salep ini kemana biasanya digunakan? Kita akan menggunakannya di sini. Kenapa sih Pak di sini? Cotton bud juga ini bisa dipakai untuk membersihkan. Karena mungkin kalau dengan kasar tidak terjangkau. Jadi kenapa di situ? Banyak kemungkinan yang terjadi adanya kotoran-kotoran yang masuk ke dalam sela-sela itu. Ya, jadi kita menggunakan cotton bud untuk membersihkannya. Kemudian pemberian salep di situ karena biasanya memang sumber di sini. Bukan yang berbahaya bukan di sininya. Ini kenapa? Kenapa bukan yang berbahaya? Karena dia seperti anus, jadi kan dia lubang pengeluaran feses. Ini kan lubang pengeluaran feses. Yang harus dijaga sterilitasnya yang mana Pak? Sekitar ini. Paham ya? Jadi nanti kadang ada yang waktu ujian ya, mungkin temennya ya. Dikasih salep, betul urutannya sudah betul dikasih salep. Kasih salepnya di sini. Itu Pak, iya Pak, kan udah dikasih salep Pak. Di situ, iya Pak di situ. Jangan salah ya, soalnya nanti memalukan. Jangan salah ya, salepnya di mana? di sekitar Kalau stoma. ini cukup bersih saja, tidak apa-apa. Itu kan pengeluaran feses, tidak perlu dikasih salep juga. Ya, sekitar stomanya yang harus dijaga. Jelas ya? Gitu, ada pertanyaan? Ada? Pada sibuk pegang apa ya? Lagi syuting. Satu orang saja dia nggak apa-apa, nanti tinggal di-share ya. Saya ingin bertanya untuk pembuatan lubang stomanya sendiri itu kan ukurannya tadi 4 cm ya Pak? Ya kalau yang ini. Nah Terus itu gimana? dapatnya ukuran 4 cm itu apakah disamakan dengan lubang anus atau apa Pak? Enggak, sesuai dengan stomanya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi nanti kita akan lihat stomanya dia berukuran. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Kalau dia bentuknya hampir seperti lingkaran, itu mudah. Hanya tinggal diukur diameternya kan. Oke, diameternya kita ukur seperti ini kan.
Nah, pengukuran juga ini hanya sebagai alat bantu ya, jangan begini ya. Jangan ditempel. Nanti kan semisal ini sudah dibersihkan, ini diukur, tempel ya Pak, begini. Nggak usah. Kenapa? Karena akan membuat kontaminasi lagi di sini, kemudian juga bisa merasakan adanya rasa sakit, ya, atau tidak nyaman. Jadi cukup diperkirakan saja seperti itu. Oke. 1 sampai ketemu 4 cm. Kita sesuaikan dengan kantong. Pak, maaf, yang saya maksud ini Pak, pas pembuatan lubang stomanya itu kan dapat ukuran 4 itu apakah semua Maksudnya pas Jadi, pembuatan lubang. Jadi pas pertama kali pembuatan lubang kalau sama Pembuatan lubang itu enggak Bukan harus gitu, dapat pasti. ukuran 4. Jadi sesuai dengan bagaimana. Kadang tergantung dari ukuran usus besarnya. Usus besarnya seperti apa. Kalau usus besarnya hanya kecil misalkan, ya dipotongnya juga nanti tidak akan lebar. Gitu kira-kira. terima kasih Pak. Iya. Misalnya kalau untuk yang temporer itu kan ada 2 lubang ya Pak. Itu 2 stoma atau bagaimana? 2 stoma. Jadi nanti kita akan lakukan rawatnya 2. Kenapa? Karena yang ini juga aktif. Yang satunya aktif, yang dari bawah, yang dari halus itu juga aktif. Jadi dia akan ada gerakan peristaltik juga kan. Nah, dia akan mengeluarkan minimal cairan. Ya ada sekret, ada lendir. Nah, di situ. Jadi kita akan rawat juga itu. Nah kalau yang temporer itu kan biasanya dia nanti akan disambungkan kembali. Jadi makanya kita harus rawat benar-benar. Ya, jadi 2 kalau yang temporer. Kalau yang permanen biasanya 1. Cuma pembuangan feses saja. Nah, tadi ya. Oke, nyambung ya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau ukurannya itu tidak berbentuk lingkaran? Gimana kira-kira? Biasanya kita akan menggunakan satu pemodelan. Nah, kita butuh plastik yang agak lebih tebal ya. Ini sebenarnya kurang ya, plastik yang lebih tebal. Nanti biasanya ada alat bantu plastik mika ya, atau plastik mika yang buat sampul ya. Ini akan lebih tebal sama spidol. Dianggap saja ini adalah mika. Oke. Kemudian kita akan melukis. Nah, begini. Kalau mika kan dia tebal ya. Nah, jadi dia bisa kan, bisa pakai spidol itu bisa diperkirakan seperti apa ukurannya. Ya, kan begini. Jadi setelah dilakukan perawatan, kemudian kita akan gambar. Gambar ya. Misalkan begini ketemunya. Nah, supaya pas ya. Kan gambar. Jadi akan ada beberapa step ya. Kalau yang ukurannya tidak berbentuk lingkaran sempurna, jadi kita akan sesuaikan dengan hasil gambaran tadi di jiplak ya kalau bahasa dulu ya. Di apa namanya? Di apa? Dicetak. Dicetak. dicat di Ini harus steril apa enggak Pak? Enggak. Kalau ini kan kita enggak perlu. Nah, kira-kira beginilah ya. Nanti dapat ukuran bentuknya seperti apa. Ini kita akan tempelkan ke kantongnya. Kemudian diapain lagi? Digambar lagi. Nah, digambar lagi. Nah, ini ya kira-kira ya seperti ini digambar lagi. Pakai kertas mika biasanya kalau lebih gampang. Iya, kaku. Jadi lebih kaku. Ketemu begini kita gunting sesuai dengan garisnya, baru ditempelkan. Itu biasanya akan pas. Di buku itu tidak dimasukkan, kenapa? Karena itu adalah salah satu dari tipsnya. Lah, susah Pak, udah kayak gini aja, ya nggak apa-apa, bisa terpasang nggak apa-apa, tapi nanti akan ada masalah kebocoran biasanya. Bocor. Jadi bolak-balik ganti. Apakah nanti salah Pak dalam pemasangan itu nanti mengurangi sterilitas? Enggak juga. Kalau sterilitas dari perawatan. Kalau ini salah satu cara untuk menghindari supaya tidak bocor. Karena nanti kalau cuma ukurannya bulat, kalau bentuk stomanya dia tidak seperti itu, nanti ada sela-sela yang bocor. Paham ya? Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Izin bertanya, untuk asupan makanannya apakah
untuk pasien yang terpasang stoma biasanya akan dianjurkan untuk banyak makanan yang mengandung serat. Ya, kemudian disesuaikan dengan penyakit ya, biasanya nanti ada yang harus rendah garam dan lain sebagainya. Dan dalam bentuk yang lebih lunak. Jadi bisa berupa jus atau steam begitu. Dan tidak disarankan yang dalam bentuk yang keras-keras seperti batu. Jadi yang utuh itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kerja dari fungsi organ. Nanti ekstra. Bisa jadi kalau dia makan bakso, keluarnya bakso lagi. Kan dikunyah Pak. Ya, dikunyah. Jadi memang dianjurkannya atau disarankan dari segi ahli gizinya dia diminta untuk makanan-makanan yang lembek. Biasanya dia yang lembek tinggi serat supaya mudah untuk dicerna. Kalau pasien mengalami stoma itu perawatan yang harus dilakukan perawat Ya, jadi kalau itu perawatnya yang mana dulu? Kalau terjadi adanya prolaps stoma, yang harus dilakukan itu adalah pengembalian dulu. Nah, yang melakukan bukan kita, tapi nanti kita akan rujuk ke bagian perawatan di kamar bedah, karena itu harus dilakukan tindakan operasi. Operasinya kan ini sudah dilukai Pak. Iya, operasi itu maksudnya di repairing, diperbaiki. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya di ruang perawatan biasa. Ada standarnya. Nah, jadi nanti kalau kita mengeluh ternyata prolaps nih lepas, nah, kita biasanya tidak akan melanjutkan perawatan. Ya, kita akan melakukan rujukan biasanya. Ini prolaps, terjadi adanya prolaps, harus dilakukan repairing. Nah, nanti akan dilakukan di perawat di kamar bedah. Jadi di rumah sakit itu bukan hanya kita, tenang aja, tidak sendirian. Ada timnya. Biasanya nanti akan disampaikan dulu ke dokter penanggung jawabnya. Satu pasien itu biasanya punya DPJP ya, dokter penanggung jawab pasiennya. Jadi nanti akan dikonsulkan. Dok, ini prolaps, harus diperbaiki itu. Nah, nanti dikirim aja ke kamar bedah. Tanggal berapa nanti diatur. Gitu. mohon maaf saya ketiduran. Mohon maaf. Habis ngapain? Tadi habis kelas online langsung ketiduran. Habis itu ditelepon sama teman, kaget. Tidur apa? Tidur pagi. Malamnya habis terawih ya sampai 50 rakaat. Online apa tadi?